Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mesara dari kelas 12 MM3 ingin menjelaskan tentang infrastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Definisi politik terlihat dari sisi etimologi. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno. Filsuf seperti Plato menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politis yang baik. Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberikan tekanan terhadap upaya-upaya praktis dalam mencapai politik yang baik. Meskipun harus diakui pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut. Yang kedua itu budaya politik. Budaya politik merupakan suatu landasan sistem dalam suatu politik yang memberikan suatu arahan dan peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu landasan akal dari suatu negara. Secara garis besar, budaya politik dapat didefinisikan sebagai suatu pola perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya politik untuk berbangsa dan bernegara mencakup berbagai pola perilaku masyarakat pada penyelenggaraan administrasi negara, adat istiadat, hukum, politik pemerintah, dan norma kebiasaan dari masyarakat. Pemilu dan ketentuannya sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk menjalankan kedaulatan, merupakan lembaga demokrasi. Yang terakhir itu tata cara. Pastikan sudah terdaftar di DPT sebelum mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pastikan Anda sudah masuk ke dalam daftar pemilihan tetap. Yang kedua itu datang ke TPS membawa EKTP dan surat C6. Yang ketiga itu perhatikan jenis surat suara. Selain memilih presiden dan wakilnya saat pencoblosan, nanti Anda juga harus memilih anggota legislatif, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Dewan tingkat provinsi dan kota kabupaten, serta Dewan Perwakilan Daerah DPD. Itu penjelasan yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita saksikan video perbandingan antara pemilu tahun 2014 dan 2019. Pemirsa, pada pemilu kali ini KPU menyederhanakan mekanisme penghitungan perolehan suara dan penetapan kursi pemilu 2014. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pembagian jatah kursi DPR dan DPRD diselesaikan di daerah pemilihan atau dapil. Ini berbeda dengan pemilu 2009 di mana pembagian kursi baru selesai di tingkat provinsi. Kita akan lihat grafiknya, pemirsa. Ya, di sini pembagian kursi di DPR, seorang calon legislator dinyatakan mendapatkan kursi jika perolehan suaranya lebih besar dari pembagian pemilih atau BPP. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ya, di sini ada langkah pertama di mana menghitung atau hitung jumlah total suara sah secara nasional. Dilanjutkan dengan langkah kedua adalah eliminasi. Eliminasi partai yang tidak mendapat minimal suara 3,5 atau 3,5% dari total suara yang sah nasional atau ambang batas parlemen.
Ya, ini kita contohkan di mana misalnya total suara sah nasional adalah ada 100 juta, di mana partai A 40 juta, dilanjut B 30 juta, C 20 juta, D 5 juta, partai E 3 juta, dan partai F, G, H, I, J ini kurang dari 1 juta. Nah, maka partai yang akan ikut dalam penghitungan selanjutnya adalah partai A, B, C, D, dan E, di mana partai di Nanti tiba masa pencoblosan dan pelantikan Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2019-2024. Masa pendaftaran Capres-Cawapres berlangsung pada 4 hingga 10 Agustus 2018. Kedua kandidat Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga kompak mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Jokowi Ma'ruf memulai hari pendaftarannya dari Gedung Joang. Bersama para ketua partai koalisi, mereka menandatangani dokumen KPU sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar Pilpres. Selang beberapa jam, giliran Prabowo Subianto tiba di gedung KPU menggunakan mobil dengan kap terbuka diiringi marching band. Sementara pasangannya Sandiaga Uno berjalan kaki dari Masjid Sunda Kelapa menuju kantor KPU. Setelah mendaftar, kedua bakal pasangan Capres-Cawapres melakukan tes kesehatan yang dijadwalkan KPU pada 5 hingga 13 Agustus 2018 atau berjalan paralel dengan masa pendaftaran. Jokowi dan Ma'ruf Amin melaksanakan tes kesehatan pada Minggu 12 Agustus di RSPAD. Keesokan harinya, pada 13 Agustus, Prabowo dan Sandi pun melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan di lokasi yang sama. Tahapan selanjutnya, KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif pada 11 hingga 14 Agustus 2018. Hasil verifikasi diberitahukan secara tertulis oleh KPU pada 15 hingga 17 Agustus 2018. Setelah fase pendaftaran dan masa verifikasi selesai, KPU melakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta Pilpres 2019 pada 20 September 2018. Selang sehari usai diumumkan, KPU mengundi sekaligus menetapkan nomor urut pasangan calon pada 21 September 2018. 2 hari kemudian, pada 23 September 2018, KPU resmi memulai masa kampanye serentak bagi para calon anggota DPR, DPD, DPRD sekaligus calon presiden dan wakil presiden. Masa kampanye berakhir pada 13 April 2019. Pada 14 hingga 16 April 2019, KPU menetapkan sebagai masa tenang. Pemungutan suara dan penghitungan suara serentak untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilakukan pada 17 April 2019. Selanjutnya, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu tingkat nasional akan dilakukan pada 25 April hingga 22 Mei 2019. Dan di 20 Oktober 2019, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan menjalani sumpah dan pelantikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisaro dari kelas 12 MM3 ingin menjelaskan tentang perbedaan atau perbandingan antara pemilu 2014 dan 2019 dan akan menyebutkan kekurangan dan kelebihannya. Perbedaan pemilu 2014 dengan pemilu 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, sedangkan 2014 tidak dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak 2019 merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Tidak hanya akan memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga memilih anggota legislatif, dan ada juga yang memilih kepala daerah. Pemilu 2019 lebih membingungkan dibandingkan dengan pemilu 2014, karena pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak ini akan membuat kertas suara yang akan dicoblos menjadi semakin banyak. Ini akan membingungkan bagi kaum usia lanjut yang baru saja memilih. Saat pemilihan umum 2014 bukan hari libur nasional, sedangkan pada pemilihan 2019 sudah dijadikan sebagai hari libur nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 2017, Jokowi menetapkan 17 April 2019 sebagai hari libur nasional. Bagi Anda yang berniat untuk golput karena alasan kesibukan dalam hal pekerjaan pada tanggal 17 April 2019 sudah bisa memilih. Pemilihan umum 2014 lebih sedikit hoaks dibandingkan pemilihan umum 2019. Pada pemilihan umum 2014, hoaks semakin sedikit digunakan oleh para calon kandidat peserta ke pemilihan umum. Tapi pada pemilihan umum kali ini jumlah hoaks meningkat drastis dan banyak yang menggunakan hoaks sebagai kampanye ataupun untuk menjelek-jelekan lawan politiknya.
Peserta parpol yang ikut pada pemilihan 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilihan umum tahun 2019. Pemilihan umum pada tahun 2014 diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan pemilihan umum pada tahun ini diikuti 14 partai politik. Persamaan pemilihan umum tahun 2014 dengan tahun 2019, Jokowi dan Prabowo sama-sama bertarung untuk menjadi presiden. Pada pertarungan pemilihan umum 2019, Jokowi berhasil menumbangkan Prabowo dan berhasil duduk di istana kepresidenan. Nah, pada pemilihan tahun ini siapakah yang akan tumbang dan siapakah yang akan duduk di istana kepresidenan? Untuk itu, tentukan pilihan Anda dan jangan lupa untuk memilih pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Uniknya, pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019 tetap pada hari yang sama, tetapi dengan tanggal yang berbeda. Hal ini bisa saja disengaja karena alasan tertentu. Kelebihan pemilu dari tahun ke tahun, perancangan pembangunan lebih teratur baik di pusat maupun di daerah-daerah. Rakyat atau masyarakat tidak lagi berulang-ulang ke TPS, dapat menghemat biaya dan waktu bagi masyarakat. Pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Kekurangan pemilu dari tahun ke tahun, dana yang diperlukan cukup tinggi, munculnya nama-nama calon yang bermasalah, munculnya calon tunggal di masing-masing daerah, banyaknya kampanye yang ilegal, dan politik dijadikan sebagai uang. Terima kasih.